Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kita berjumpa kembali. Saya Jainal, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri Sosial Jakarta. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah pada platform Merdeka Mengajar. Semoga semuanya bisa mendengarkan video ini sampai dengan selesai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, alhamdulillah, pada kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Zaman telah berubah. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita murid hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau guru. Tetapi kini pilihan cita-cita murid kita sudah lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka kini ada yang mau menjadi ilustrator. Sekali lagi, mereka kini ada yang mau menjadi ilustrator animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi gamer atau YouTuber. Hal ini tentu membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud atau tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Guru harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan meminta murid membuat tugas dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ada pepatah mengatakan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini bermakna bahwa perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah. Sekali lagi, bahwasannya ada 3 pilar pendidikan yang amat sangat bermakna, yaitu yang pertama, peran dari orang tua, yang kedua, masyarakat, dan yang ketiga, sekolah, dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar selalu kompetensi murid yang diharapkan kurikulum terwujud. Semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Pemerintah daerah dan pusat serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid.
Jadi kesimpulannya adalah anggapan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum tidaklah sepenuhnya benar, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Memang sudah saatnya kurikulum diadaptasi sesuai dengan kebutuhan murid. Terlebih-lebih saat ini kita sudah memasuki era 5.0. Baik, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, semoga presentasi melalui video ini bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih khusus pribadi saya dalam tahap pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar. Ini salah satu bagian dari aksi nyata yang saya sudah sosialisasikan dan sebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, baik orang tua maupun peserta didik dan warga sekolah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semuanya selalu sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kita berjumpa kembali. Saya Jainal, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri Sosial Jakarta. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah pada platform Merdeka Mengajar. Semoga semuanya bisa mendengarkan video ini sampai dengan selesai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, alhamdulillah, pada kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Zaman telah berubah. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita murid hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau guru. Tetapi kini pilihan cita-cita murid kita sudah lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka kini ada yang mau menjadi ilustrator. Sekali lagi, mereka kini ada yang mau menjadi ilustrator animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi games, gamer, atau YouTuber. Hal ini tentu membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud atau tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Guru harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan meminta murid membuat tugas dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ada pepatah mengatakan,
butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini bermakna bahwa perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah. Sekali lagi, bahwasannya ada 3 pilar pendidikan yang amat sangat bermakna, yaitu yang pertama peran dari orang tua, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar selalu kompetensi murid yang diharapkan kurikulum terwujud. Semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Misalnya, guru terus